Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat pada Bapak Muhammad Mahmud Abha sebagai dosen pengampu teori hermeneutika. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ulfindunga sebagai moderator, Fatimah Zulfa, Ubaidillah Husain, dan Nuriyah Karismatul sebagai ibu materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Schleiermacher. Schleiermacher sendiri mempunyai nama lengkap Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Beliau adalah seorang teolog dan filsuf dari Jerman. Schleiermacher dilahirkan di Breslau di daerah Silesia pada tanggal 21 November 1768. Beliau adalah seorang anak dari seorang pendeta tentara dari gereja reformasi di Prusia. Beliau sendiri belajar pertama kali di sekolah Moravia di Neski, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Halle. Sebagai seorang mahasiswa teologi, Schleiermacher mengambil kuliah mandiri dalam membaca dan mengabaikan pelajaran Perjanjian Lama dan bahasa-bahasa Oriental. Beliau juga belajar kepada Johann August Eberhard yang membuatnya mencintai filsafat Plato dan Aristoteles. Pada saat yang sama, ia juga mempelajari tulisan-tulisan Immanuel Kant dan Friedrich Heinrich Jacobi. Setelah menyelesaikan studinya di Halle, Schleiermacher mulai bekerja sebagai guru privat untuk keluarga Pangeran Dohna Skoubiten. Di tengah keluarga bangsawan kelas atas itu, ia mengembangkan kecintaannya yang mendalam terhadap kehidupan keluarga dan sosial. Kemudian 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1796, ia menjadi pendeta di rumah sakit Charité di Berlin. Di tengah kesibukannya, Schleiermacher meninggal dunia karena suatu pembegakan di paru-parunya, yaitu pada tanggal 12 Februari 1834. Selanjutnya mengenai karya-karya dari Schleiermacher. Kumpulan karya Schleiermacher sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teologi ada 11 jilid. Yang kedua ada khotbah-khotbahnya ada 10 jilid, edisi 1873 sampai 1874 ada 5 jilid. Selanjutnya ada filsafat dan aneka rupa ada 9 jilid. Karya-karya yang lain yaitu ada pedagogisme Seritan. Ada juga Aus Schleiermacher Leben in Briefen, dicetak di Berlin dalam 4 jilid. Ada juga Leben Schleiermacher, dan masih banyak lagi karya-karyanya. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai biografi dari Schleiermacher. Adapun hermeneutika yang dibangun oleh Schleiermacher adalah hermeneutika gramatikal dan psikologis. Dalam bukunya yang berjudul Hermeneutic and Criticism, Schleiermacher mengatakan bahwa pemahaman hanyalah sebuah keberadaan dalam kedua momen yang saling terkait, yakni gramatikal dan psikologis. Keduanya betul-betul setara dan salah apabila seseorang memandang interpretasi gramatikal itu lebih rendah dan interpretasi psikologis lebih tinggi. Schleiermacher menawarkan 2 metode untuk bisa memahami kejiwaan pengarang sehingga dapat memahami teks yang dibuatnya dengan benar, yakni divinatory method dan comparative method. Divinatory method adalah metode yang dilakukan dengan memasukkan diri seseorang atau mentransformasikan dirinya ke dalam kejiwaan orang lain dan mencoba memahami orang tersebut secara langsung. Adapun comparative method yaitu seorang penafsir memahami seseorang dengan cara membandingkannya dengan orang lain dengan asumsi bahwa mereka memiliki kesamaan-kesamaan atau universal things. Nah, kedua metode ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena dalam memasuki kejiwaan seseorang secara langsung perlu juga dilakukan perbandingan sebagai konfirmasi sehingga dapat mencapai kepastiannya dan dapat dipercaya.
Dalam kajian tafsir Al-Quran, hermeneutika psikologis yang ditawarkan oleh Sahil Meher tidak mungkin untuk diaplikasikan karena penafsir dituntut untuk menyelami psikologi Allah sebagai autor dari teks Al-Quran. Tidak ada yang bisa masuk atau benar-benar mengenal Allah kecuali Allah sendiri. Hal ini tidak bisa dilakukan secara hakiki atau 100% karena dalam memahami psikologi manusia secara pasti saja itu begitu sulit, terlebih psikologi Allah yang berada di luar nalar dan pengetahuan manusia. Meski begitu, semangat hermeneutika psikologis ini telah dilakukan oleh para pemikir muslim klasik, yakni dengan menggali sejarah di balik turunnya ayat Al-Quran. Bagaimana seorang penafsir mampu menangkap apa yang mendorong sang pengarang teks menciptakan teks tersebut, yaitu dengan memperhatikan latar belakang atau konteks historis dari turunnya suatu ayat, atau yang biasa kita sebut dengan asbabun nuzul. Pendekatan ini dapat digunakan dengan tetap berpegang pada koridor keislaman, mengenal sifat-sifat Allah, dan memahami akidah Islam dengan benar. Baik, materi yang kedua yaitu hermeneutika gramatikal. Hermeneutika gramatikal merupakan pemahaman yang didasarkan pada analisa kebahasaan. Semakin ia menguasainya, maka semakin baik pula penafsirannya. Kaitannya dengan hal ini, Schleiermacher menyatakan bahwa di antara faktor suksesnya seni penafsiran adalah kecakapan bahasa dan pengetahuan dari tiap individu. Untuk mewujudkan hermeneutika gramatikal ada kaidah kebahasaan yang perlu dipegang atau dipelajari. Yang pertama, ada segala hal yang ada dalam ungkapan tertentu yang menuntut penentuan makna yang lebih tepat hanya dapat ditetapkan melalui bidang bahasa yang telah diketahui pengarang dan audiens pertamanya. Yang kedua yaitu makna setiap kata pada tempat tertentu harus ditentukan sesuai dengan keberadaannya dengan kata-kata lain yang ada di sekitarnya. Kaidah kedua ini sama persis dengan apa yang dimaksud oleh analisa sintakmantik, yaitu suatu kata yang bisa dipahami secara besar maknanya jika ia dikaitkan dengan kata-kata lainnya yang berada di sebelum maupun setelah kata itu untuk mendapatkan gambaran utuh dari makna tersebut. Yang ketiga, kosakata dan sejarah dalam era kehidupan pengarang dipandang sebagai keseluruhan, yang darinya tulisan-tulisannya harus dipahami sebagai bagian. Menurut prinsip ini, karya seseorang merupakan bagian dari bahasa dan kehidupan pengarangnya. Hermeneutika dengan tiga prinsipnya sangat relevan untuk kajian dan penafsiran Al-Quran, di mana prinsip yang pertama adalah seorang penafsir harus memahami bahasa yang digunakan autor dan audiens historis. Terkait hal ini, Schleiermacher menegaskan bahwasanya semua ucapan yang mengharuskan pemaknaan tepat hanya dapat ditentukan melalui bahasa yang jamak oleh penulis dan audiens aslinya. Ini berarti bahwa seorang penafsir Al-Quran yang ingin mengungkap kandungannya harus benar-benar mengerti bahasa serta kaidah kebahasaan yang digunakan Al-Quran ketika Al-Quran itu diriwayatkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7. Itu menjadi penting karena bahasa Arab yang notabene adalah bahasa yang digunakan Al-Quran juga memiliki diakroni dan sinkroni. Diakroni adalah bagian bahasa yang mengalami perubahan pada kurun-kurun tertentu, dan sinkroni adalah aspek bahasa yang selalu tetap. Sampai hari ini, sudah terpaut jarak hampir 15 abad lamanya sejak bahasa itu digunakan, sehingga sangat mungkin adanya perubahan dan pergeseran makna yang mungkin saja audiens historis bisa paham. Namun, audiens kontemporer tidak, atau audiens kontemporer memahaminya dengan makna yang diproduksi masyarakat kontemporer, padahal makna historis tidak demikian adanya. Lebih-lebih jika suatu bahasa tersebut merupakan bahasa asing yang diinginkan dipahami oleh bukan penuturnya. Alih-alih mendapatkan makna yang paling dekat dengan maksud pengarang, justru pemerkosaan atas teks yang dibacalah yang akan terjadi. Maka, jika konsep diakroni dan sinkroni ini diaplikasikan pada kajian Al-Quran, dapat diambil contoh pada kata ikhlas. Hari ini, kata ikhlas seringkali diartikan dengan perbuatan atau beramal baik.
dengan hanya mengharap ridho Allah semata. Padahal pada masa penurunannya, kata ikhlas belum diartikan seperti itu, melainkan kata tersebut memiliki arti yang mirip dengan kata tauhid yang dikenal sementara banyak orang hari ini, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Argumennya bisa dilihat dalam Al-Quran bahwa surat yang diberi nama Al-Ikhlas adalah surat yang isinya berbicara tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga dengan lafaz mukhlishina lahuddin pada ayat Al-Bayyinah ayat 5. Misalnya, makna mukhlis jamak mukhlishina yang juga merupakan derivasi dari kata ikhlas pada ayat tersebut tidak bermakna orang yang beramal hanya mengharap ridho Allah, melainkan orang yang mensucikan atau membersihkan agamanya dengan cara tidak menyembah selain Allah. Pergeseran makna kata ikhlas tersebut tak apalah lagi merupakan sebuah kejayaan zaman di mana jamak audiens Al-Quran kontemporer itu bukan lagi orang-orang yang sama duduk di majelis-majelis Nabi ketika menyampaikan risalah ilahi yang diterimanya. Selain itu, kata syairah misalnya, masyarakat Arab kontemporer memaknainya dengan mobil. Padahal, jika melihat Quran Yusuf ayat 19, kata itu juga digunakan, namun tidak untuk menyebut mobil, melainkan untuk menyebut sekelompok orang yang berjalan kaki. Contoh lain juga dapat ditemukan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat di atas menyebutkan kata jalabib, yang dalam bahasa Indonesianya diartikan dengan jilbab. Maka sebelum membentuk persepsi tentang jilbab seperti apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, menjadi penting untuk menelusuri apakah sudah benar kata jalabib itu dimaknai dengan jilbab. Jika iya, jilbab seperti apa pula yang diinginkan dengan ayat tersebut? Untuk mengetahuinya, teori hermeneutik dari aspek diakronik teks memerintahkan untuk melihat dulu apa makna kata tersebut di audiens historinya. Dan karena sebuah kemustahilan untuk mendapatkan akses langsung ke masa 15 abad silam yang belum mengenai tradisi teks, satu-satunya cara adalah melihat kembali ke beberapa kamus yang dianggap cukup mumpuni dalam menghadirkan makna otentik bahasa Arab dan klasik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.